Selamat malam pemirsa, Obrolan Karebosi hadir menemani Anda malam hari ini. Kita akan membahas mengenai revisi Undang-Undang KPK yang disahkan oleh DPR. Sebelum masuk ke perbincangan kita pemirsa, terlebih dahulu kita berkenalan dengan 3 tamu saya yang sudah hadir di studio malam hari ini. Yang pertama ada Bapak Jupri dari Pemerhati KPK. Selamat malam Pak. Selamat malam. Baik, berikutnya ada Ibu Asmira Husain dari Agen Saya Perempuan Anti Korupsi. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik, dan yang terakhir ada Bapak Mas Redi Patu selaku pengamat pemerintahan. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Baik, terima kasih 3 tamu saya sudah hadir malam hari ini. Pemirsa, berikut kita saksikan terlebih dahulu informasi dari meja redaksi Selabas TV mengenai polemik revisi Undang-Undang KPK yang kini menjadi sorotan, di mana lembaga anti corruption Komite menilai terdapat siasat buruk DPR untuk melumpuhkan KPK. Tak hanya itu, pemirsa, pihaknya juga menilai pemerintah, dalam hal ini Presiden RI, berperan dalam memuluskan agar RUU KPK disahkan. Orang untuk memenuhi syarat. Baiklah. Gelombang penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK semakin besar. Berbagai kalangan silih berganti meminta pembahasan revisi tersebut dihentikan. Di Sulsel sendiri, desakan penghentian pembebasan revisi Undang-Undang KPK disuarakan oleh Lembaga Anti Corruption Committee atau ACC. Wakil Ketua ACC Sulsel, Kadir Wokanubun, menganggap terdapat siasat buruk di balik RUU KPK, yakni di sisa waktu di mana masa jabatan DPR akan berakhir sebulan lagi, namun DPR ngotot untuk memaksakan pengesahan RUU tersebut. Selain itu juga dari sisi substansi penyidikan atau OTT, di mana KPK akan kemudian dibatasi dalam aktivitas OTT terkhusus pada proses penyadapan. Pihaknya menilai proses penyadapan tidak hanya dimiliki oleh KPK, namun juga dimiliki lembaga negara lain, kepolisian, dan intelijen. Selain itu, hal lain yang disoroti terkait dengan independensi KPK sebagai lembaga independen dalam hal melakukan aktivitas pekerjaan tidak tunduk terhadap kekuasaan manapun. Nah, KPK dalam hal revisi Undang-Undang KPK ini kan kemudian akan dipenggal, akan kemudian dibatasi dalam hal aktivitas OTT terkhusus kepada proses penyadapan. Kami menilai bahwa proses penyadapan itu bukan cuma dimiliki oleh KPK, tapi lembaga negara lain itu dimiliki, ada kepolisian juga memiliki, intelijen dan KPK dan kejaksaan dan seterusnya. Tuh kenapa ini kemudian tidak menjadi hal yang dievaluasi juga? Kenapa cuma kemudian fokusnya kepada KPK? Persoalan penyadapan itu adalah hal teknis penyidikan yang barang tentu tidak kemudian diketahui oleh orang banyak, atau kemudian orang-orang tertentu saja yang bisa untuk kemudian memahami atau mengetahui tentang penyadapan tersebut karena persoalan teknis penyidikan. Menambahkan dalam revisi ini, ACC juga menilai pemerintah, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, berperan dalam memuluskan RUU KPK disahkan. Ia melihat seharusnya sebelum mengeluarkan surat, Presiden membaca secara detail dengan waktu 60 hari untuk kemudian mengoreksi RUU. Namun Presiden tidak mengambil langkah tersebut dan langsung mengirim supres. Teti Novianti, Selebes TV. Baik pemirsa, mengenai revisi Undang-Undang KPK yang disahkan oleh DPR, saya langsung ke Pak Jupri dulu. Melihat ini disahkan dalam waktu yang cukup singkat, katakanlah seperti itu, sampai ya banyak yang menolak. Ada tanggapannya bagaimana melihat ini, Pak? Kalau melihat perjalanannya ya, kalau perjalanan yang khusus untuk revisian 2019 ini, ya tentunya memang kita sempat kaget juga sebenarnya. Kenapa kaget? Karena cuma 2 minggu, waktu yang sangat mepet sekali dan sangat cepat sekali, kemudian mengambil sebuah keputusan yang sangat luar biasa. Kenapa kita mengatakan sebuah keputusan luar biasa? Karena KPK ini bukan lembaga yang kemudian lahirnya itu zaman Orde Baru. Dia ini adalah sebuah lembaga yang lahir di zaman era reformasi, di mana di sana ada KJ dengan ada Mahkamah Konstitusi. Nah, dari sisi model kelembagaannya pun itu juga berbeda. Kenapa dia kemudian berbeda? Karena model kelembagaannya dia adalah bagaimana pelibatan masyarakat luas. Karena tidak bisa dipungkiri, 98 itu kemudian diwarnai, salah satunya tuntutannya adalah tuntutan reformasi mengenai untuk penuntasan kasus KKN. Sehingga harus ada sebuah lembaga yang kemudian lahir. Setelah dia lahir, ya 2002 lahir undang-undangnya, 2003 kemudian ada struktur kelembagaannya. Maka untuk kenapa dia dikatakan model kelembagaan yang baru, karena pelibatan masyarakat itu lewat Indonesia Memanggil. Nah, ini kemudian yang berbeda sebenarnya. Jadi memang melibatkan masyarakat. Betul. Jadi dia melihat bahwa
selama ini ketika kita hanya berharap lebih kepada instansi kepolisian, kemudian instansi kejaksaan, dan itu juga tertuang di dasar pertimbangannya konsiderannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, ternyata kemudian dilihat bahwa tidak optimal, sehingga butuh peran serta masyarakat di situ. Nah, di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga di pasal 4142 disebutkan bahwa ada peran serta masyarakat di situ. Artinya apa? Bahwa peran serta masyarakat itu kemudian dalam programnya yang Indonesia Memanggil mengajak semua keterlibatan masyarakat, mengajak keterlibatan masyarakat bahwa korupsi ini mesti kita bersama sebenarnya, sehingga memang dari sisi kelembagaan dia agak berbeda dengan lembaga penegak hukum lain. Mulai berbicara dari sisi penyidiknya juga independen, kemudian bisa juga yang diperbantukan dari institusi lain, termasuk juga di situ program-program yang di wilayah yang banyak bergabung di wadah KPK sebenarnya. Tapi di sini harus dilihat juga bahwa model pegawainya, ya, jadi model pegawainya itu ada yang PNS dengan ada yang non PNS. Nah, non PNS ini adalah saya melihat ini sebenarnya hanya sebuah bentuk untuk memukul teman-teman di wadah KPK sebenarnya. Karena apa? Wadah KPK lah yang selama ini getol kemudian melindungi KPK, ya termasuk masyarakat juga, sehingga dengan mendorong mereka menjadi ASN, secara otomatis mereka akan bisa dibungkam sebenarnya. Sudah menjadi rahasia umum, kalau atasan sudah memerintahkan A, sangat-sangat mustahil kemudian dia berbicara B, C, dan sejenisnya. Tapi di KPK terbukti bahwa baru-baru saja ada beberapa yang dimutasi, kemudian mereka melawan. Kemudian dia mempetuenkan dan mereka dimenangkan. Artinya apa? Bahwa ini adalah model kelembagaan sebenarnya yang model reformasi harus seperti itu. Bahwa tidak boleh harus ya kehendaknya kalau bisa sewenang-wenang, seenak-enaknya tidak boleh seperti itu. Artinya ada maksud untuk mengontrol begitu dengan menjadikan mereka ASN, begitu Pak ya? Jadi saya lebih banyak melihat bahwa ini bentuk kontrol juga sebenarnya. Dan yang lain juga umpamanya keterlibatan mereka ini tidak bisa dipungkiri bahwa mereka juga memiliki jaringan yang sangat luas. Nah, jaringan-jaringan semua ini yang kemudian ingin diputus sebenarnya. Sehingga ya lewat menjadikan mereka ASN. Kalau ASN ya mereka akan tunduk di Undang-Undang ASN tersendiri. Itu jadi soal. Baik, Mbak Ira, ada pendapat yang berbeda mungkin? Iya, kalau dari gerakan saya perempuan anti korupsi, karena kita bekerja di pencegahan, kita juga melihat bahwa sesungguhnya peran serta masyarakat yang dimaksud tadi itu memang ada pada level pencegahan juga. Jadi bagaimana kemudian masyarakat berupaya untuk membangun perilaku-perilaku anti korupsi. Nah, upaya dengan adanya revisi Undang-Undang KPK ini sendiri sesungguhnya itu juga merupakan salah satu bentuk untuk membungkam juga upaya-upaya lain yang kira-kira berkontribusi pada pencegahan anti korupsi itu sendiri. Misalnya untuk gerakan saya perempuan anti korupsi, karena kita bekerja di level grassroots, bagaimana menyiapkan generasi-generasi untuk menjadi generasi yang anti korupsi, sesungguhnya ini menjadi shocking juga untuk kami bahwa ternyata lembaga sebesar KPK itu sendiri bisa diperlakukan seperti ini. Bagaimanalah kita di tingkat masyarakat yang dengan modal semangat dan modal kepedulian untuk melihat Indonesia ini bebas dari korupsi, akan seperti apa kita jadinya. Itu betul-betul shocking untuk kami. Baik, artinya sekelas KPK pun begitu bisa diintervensi seperti ini. Sekelas KPK saja bisa diintervensi dan diobrak-abrik seperti ini. Bagaimana dengan kita masyarakat yang hanya memang punya modal semangat untuk melihat Indonesia yang jauh lebih baik ke depan seperti itu. Baik, Pak Mas Riyadi, ini terlihat ada pengendalian hak demokrasi lah mungkin, katakanlah seperti itu, dengan tidak melibatkan masyarakat. Bahkan kayaknya ada beberapa poin memang yang cukup jadi pro kontra begitu di luar sana. Begini Mbak, ya menurut saya ini adalah pengkhianatan terbesar dalam sejarah reformasi itu yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dan legislatif terhadap rakyat. Ini kebijakan yang sangat sensitif. Mestinya tanya rakyat dulu. Saya paham persis bahwa presiden dipilih oleh rakyat. DPR juga adalah dipilih oleh rakyat. Tapi tidak boleh semena-mena dan sewenang-wenang mengambil kebijakan yang menyangkut hal yang sangat dibutuhkan oleh rakyat tanpa tanya mereka. Dalam mekanisme pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan, ya itu ada teorinya memang. Salah satunya itu ya kalau
kebijakannya adalah sensitif, dibutuhkan oleh rakyat, harus referenda. Apa itu ya referendum? Tanya rakyat, apakah dibutuhkan? Apakah memang mesti direvisi atau bagaimana? Tapi kali ini tidak melibatkan Tidak, rakyat. ini saya sampaikan bahwa ini adalah pengkhianatan terbesar yang dilakukan oleh orang yang kami pilih gitu loh. Yang mengatasnamakan wakil rakyat. Mengatasnamakan wakil rakyat dan apa namanya pimpinan negara. Karena ini kan tidak mungkin disahkan kalau keduanya Tidak ketemu. Tidak ketemu. Sepakat lah ya. Ya, dan ini coba bayangkan, ada apa? Kenapa tidak masuk dalam proleg nasional? Lalu kemudian tiba-tiba hanya 2 minggu tiba-tiba disahkan. Ini tidak ada dalam sejarah undang-undang disahkan begitu cepat. Banyak tahapan begitu yang dilewatkan. Jadi kalau kami curiga ya jangan salahkan. Kami wajar curiga. Iya. Jadi ada apa di balik pengesahan yang terburu-buru seperti ini? Ini undang-undang luar biasa yang dibutuhkan oleh negara ini. Kecuali kalau kita menganggap bahwa negara ini sudah tidak ada koruptor, ya silahkan saja. Tapi kita lihat dulu indeks korupsi di Indonesia bagaimana? Turun kan? Turunnya cuma 1 digit, ngapain? Baik, ya, artinya yang jadi pertanyaan kita, pertanyaan masyarakat begitu, kenapa sampai presiden juga sepertinya, bahkan ada yang berkata kok sepertinya presiden ini seperti dikontrol juga begitu. Pak Jupri menanggapinya gimana? Jadi sebenarnya kalau umpamanya ya kita sebagai ya rakyat Indonesia kemudian menjatuhkan pilihan kita, tentunya wajar ketika kemudian kita juga menagih janji sebenarnya. Mulai periode pertama ini sebenarnya kan periode pertama belum berakhir. Karena kan presiden yang baru dengan wakil yang baru belum dilantik. Nah, artinya apa bahwa nawacitanya sendiri pun, nah itu mereka sudah hianati sebenarnya. Jadi di nawacita itu kan ada beberapa poin, ya poin 4, poin 5 itu jelas menyebutkan bahwa negara itu akan selalu hadir dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya apa bahwa kalau negara akan selalu hadir maka dia harus menguatkan lembaga-lembaga ini. Kemudian yang terbaru juga visi pemberantasan korupsi yang Jokowi Maruf Amin pun itu menyebutkan bahwa di situ ada penguatan KPK. Artinya apa? Sudah 2 kali sebenarnya kita ini. Jadi sudah 2 kali melakukan pembohongan yang sangat luar biasa. Kita semua ya memilih, banyak yang memilih berbeda pendapat, oke saja. Cuma ketika kita berbicara soal persoalan kebangsaan, persoalan Indonesia, ya korupsi itu musuh bersama. Bukan persoalan bahwa ini pendukungnya ini pendukungnya ini kemudian menyerang, bukan itu. Ini persoalan bahwa kita semua ini jelas diatur dalam konstitusi kita, jelas dalam Pancasila kita bahwa semua ini harus sejahtera gitu. Bagaimana mewujudkan kesejahteraan itu ketika umpamanya korupsi masih banyak. Yang lebih kacau lagi adalah ketika pemerintah umpamanya ya di sini permisif saja. Bukan lagi permisif, kalau saya ya justru semakin menguat ini oligarki sebenarnya. Jadi reformasi tapi rasanya kok rasa-rasa Orba. Ini kok kembali lagi nih sebenarnya. Jadi dia kembali lagi. Akhirnya apa? Ya saya yakin dan percaya apa yang dikatakan tadi oleh Mbak Ira ya pasti akan ada tingkat kepercayaan akan menurun. Ini sangat bertolak belakang umpamanya ketika kita melihat yang survei yang LSI yang terbaru. Survei Agustus 2019 menyebutkan bahwa lembaga yang paling dipercaya oleh rakyat Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi yang pertama itu adalah KPK. Itu sekitar 80% lebih loh. Yang kedua baru presiden. Nah, artinya apa di situ bahwa KPK justru lebih dipercaya ketika berbicara terkait anti korupsi dibanding presiden. Nah, ini agak menarik, katanya menguatkan. Katanya akan memperkuat yang namanya pencegahan, tetapi ketika kita buka isinya, tidak ada yang berbicara pencegahan di situ, semuanya berbicara bagaimana penindakan ini diperteli. Nah, ini yang jadi soal sebenarnya. Jadi memperteli banyak hal yang ada di dalam hal umpamanya Dewan Pengawas. Saya biasa bertanya bahwa ini Dewan Pengawas, dia sistem peradilan pidana mana? Kalau kita berbicara dalam konteks komponen sistem peradilan pidana, maka pra-adjudikasi, adjudikasi, kemudian pos-adjudikasi, di mana ada kepolisian, kemudian ada kejaksaan, pengadilan, sampai ke lapas, kemudian ada di situ advokat. Pertanyaannya badan pengawas apa? Nah, ini juga harus dipertanyakan juga. Kalau umpamanya ini pernah terjadi di beberapa tahun sebelumnya memang. Jadi kalau kita berbicara revisi ya, revisi ini sebenarnya dari 2010. 2010, kemudian 2012, 2015, kemudian 2017 dan 2019. Memang pernah beberapa kali memang berbeda-beda. Nah, badan pengawas ini memang dia di 2015 sudah ada. Badan pengawas ini. Malah yang pernah berbahaya itu ya sekitar 2017 malah disebutkan bahwa usia KPK cukup 12 tahun. Ini luar biasa sekali sebenarnya. Pada saat kasus
EKTP sementara diusut, tiba-tiba ada wacana bahwa akan segera disahkan khusus untuk revisi Undang-Undang KPK mengenai usia 12 tahun. Sebelumnya juga itu sudah mulai mengatur juga mengenai badan pengawas. Makanya kita pertanyakan, kalau umpamanya disebutkan bahwa badan pengawas ini khusus untuk mengawasi etika, itu tidak ada masalah. Tapi ketika dia masuk mengintervensi wilayah penyelidikan dan penyidikan, ini ada apa? Karena Dewan Pengawas ini bukan hakim. Biasanya umpamanya disebutkan bahwa penyitaan, penggeledahan atau penyadapan harus izin ketua pengadilan. Dalam hal ini hakim. Oke, tidak ada masalah. Kenapa kemudian hakim? Argumentasinya adalah hakim yang nantinya akan menilai di persidangan. Sehingga dia berhak untuk mengetahui apakah proses penyadapan ini sesuai dengan undang-undang apa tidak. Sehingga wajar ketika umpamanya dia hakim. Nah, pertanyaannya badan pengawas ini apa? Nah, ini yang jadi persoalan. Badan pengawas bukan kepolisian, bukan atasannya juga di KPK, bukan hakim, ya. Jadi kita bingung juga sebenarnya. Belum lagi umpamanya dia olah di wilayah badan pengawas ini usianya adalah 55 tahun. Dan posisinya juga di struktur jelas, dia di posisi yang pertama. Akhirnya saya bertanya-tanya, ini sebenarnya Dewan Pengawas tapi rasa pimpinan. Kenapa rasa pimpinan? Karena saya sedikit harus melapor ke Dewan Pengawas. Mau menyadap harus izin dulu, mau menggeledah harus izin dulu. Nah, ini jadi soal sebenarnya. Mengenai pertanyaan KPK sudah punya pemilik ya. Nah, mengenai pertanyaan soal badan pengawas yang mungkin memang kurang masuk akal begitu bagi kita. Mbak Ira melihat bagaimana? Iya, sebenarnya sama bahwa kita harus melihat sebenarnya meskipun gerakan saya perempuan anti korupsi tidak masuk sampai ke level sana, tetapi kita juga harus melihat kecenderungan misalnya badan pengawas seperti apa perannya. Jangan sampai kemudian peran badan pengawas kemudian sama dengan atau memiliki kepentingan-kepentingan konflik of interest. Kalau misalnya yang disampaikan oleh Pak Jufri tadi misalnya posisi yang diduduki oleh badan pengawas salah satunya adalah kepolisian. Kemudian KPK harus meminta izin menyadap misalnya kebetulan dari institusi kepolisian. Nah, kira-kira seperti apa yang terjadi kalau seperti itu? Nah, ini memang perlu diperjelas. Atau kalau kami memang melihat bahwa ada niat atau ada persekongkolan di dalamnya untuk kemudian melihat bagaimana supaya KPK ini bisa dicengkram kalau kami melihat, iya. Jadi mau kemana-mana tidak. Jadi seolah-olah KPK itu ada, tetapi sesungguhnya dia sedang dimatikan kekuasaannya, independensinya, kewenangannya. Sehingga kalau bahasa kasarnya kami, ya sebenarnya KPK sedang diamputasi satu persatu. Artinya pelan-pelan. Secara pelan-pelan, ya tidak hanya tidak mau sekaligus dimatikan, tetapi dengan memproteksi atau membatasi wilayah kerja kewenangan KPK dengan dibentuk Dewan Pengawas, dengan dibatasinya kewenangan KPK itu sama dengan sedang membunuh KPK itu sendiri. Perlukah ada Dewan Pengawas sebetulnya, Pak? Apa kurangkah begitu KPK selama ini sejak berdiri? Bukan hanya saya menyoroti Dewan Pengawas dengan posisi kelembagaan hasil revisi ini. Itu sudah menghilangkan KPK sebenarnya. Kenapa? Karena KPK bukan lagi lembaga negara. Dia adalah bagian dari lembaga eksekutif. Nah, kalau begitu apa gunanya polisi dengan kejaksaan? Iya, jadi di eksekutif ini sudah punya dua alat. Penyidik ada polisi, penuntut ada jaksa, selesai. Nggak usah lagi tambah-tambah. Kenapa mesti kita butuh KPK? Karena rakyat Indonesia saat itu menganggap bahwa dua lembaga ini tidak bisa maksimal memberantas korupsi. Karena punya konflik interest. Sebenarnya justru kita tunggu supaya konflik interest itu dibersihkan dari KPK. Kenapa? Karena selama ini, kalau menurut saya, KPK belum kuat loh. Ya, dengan undang-undang yang lama saja itu KPK masih sangat berhati-hati, luar biasa. Apalagi kan orang sih disebut di persidangan bahwa dia adalah bagian dari ini, bagian dari ini, tapi belum ditersangkakan. Kenapa begitu berhati-hatinya KPK? Kenapa? Karena begitu banyak kepentingan, begitu banyak tuntut, luar biasa. Oleh karena mesti ini dirumuskan undang-undangnya agar KPK lebih kuat daripada itu. Tapi justru yang terjadi sebaliknya. Kalau saya begini, kalau seperti ini undang-undangnya udahlah. Ini menurut saya ini bukan pelemahan KPK, tapi ini sama dengan menghapus KPK. Selesai.
Oke, kita mungkin akan lanjut di segmen berikutnya lagi. Pemirsa di rumah, kami ajak Anda bergabung di 041136810002 untuk melihat bagaimana apakah dengan pengesahan RUU KPK ini akan berpengaruh terhadap roda pemerintahan yang ada di Indonesia. Usai jeda kami kembali tetap di obrolan Karebosi.